الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للعبادة والعبادة لله تعالى حتى يدخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma, dan sesuatu yang ada di antara keduanya. Selawat bertangkaikan salam berbucukkan rindu ke ruh baginda alam, yakni putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya tak pernah makan tomat namun namanya selalu terhormat, yang katanya tak pernah makan brokoli namun namanya selalu ada dalam hati. Diam ia berfikir, berbicara ia berzikir, pemberantas kaum kafir. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklumi, waktu yang berjalan, pergantian antara matahari dan bulan, serta perkembangan zaman telah mengantarkan kita memasuki bulan suci Ramadan, yang mana perkembangan zaman semakin pesat, gedung-gedung semakin bertingkat, alat transportasi semakin padat, hingga sampai pada akhlak remaja dan anak-anak berbau maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Setiap kemajuan tidak akan membawa hal-hal yang negatif, akan tetapi menghasilkan hal-hal yang positif. Maka daripada itu, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang mana kami telah merangkumnya dengan padat dan berisi, serta aktual dan dapat dipercaya, bahkan tajam setajam silet. Sebelum kami menyampaikan syarahan kami, izinkan kami menyampaikan sebuah syair yang berbunyi: wujudkan negeri membaca Al-Quran, hidup nyaman, tenang terasa. Izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Kedudukan Puasa di Bulan Suci Ramadan. Sungguh suatu kebahagiaan manakala seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan.
yang mana nikmat tersebut harus wajib kita syukuri dengan 3 cara. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat itu dengan hati. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat itu dengan perbuatan. Yang ketiga, kita mensyukuri nikmat itu dengan ucapan. Mungkin untuk saat ini kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan cara yang lebih mudah terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemauan, keinginan serta keyakinan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena apa? Di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah keutamaan yang sudah kita mengetahuinya. Bulan suci Ramadan juga disebut dengan bulan ampunan. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan, orang-orang saling bermaafan, saling berjabat tangan, sehingga menghadirkan sebuah kebahagiaan. Hadirin yang lagi duduk, yang tertunduk, tapi ingat jangan sampai ngantuk. berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Maka kita harus benar-benar memperhatikan rukun asas ini agar kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana asas-asas tersebut ialah yang pertama, berpuasa haruslah dengan iman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada kita semua, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Yang kedua, mengetahui dengan keyakinan bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu pondasi agama Islam yang mana harus kita yakini, dan mengetahui pentingnya berpuasa serta mengetahui kedudukan berpuasa di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan solat menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat As-Shaykhan Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ketahuilah jikalau kita berpuasa terdapat kebaikan untuk kita semua, karena yang mewajibkannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Yang keempat, jikalau kita berpuasa, maka yang harus kita harapkan ialah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah termasuk orang-orang yang jikalau mereka berpuasa hanya ingin terhindar dari penyakit. Janganlah termasuk orang-orang yang jikalau mereka berpuasa hanya ingin menyembuhkan penyakit yang diderita. Janganlah termasuk orang-orang yang jikalau mereka berpuasa hanya ingin mengurangi berat badan. Dan janganlah termasuk orang-orang yang jikalau mereka berpuasa hanya ingin mengurangi nafsu belaka tanpa memperdulikan serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jikalau kita berpuasa, ingatlah hadirin bahwa yang ada dalam benak, pikiran dan hati kita yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, haruslah dengan iman dan takwa agar dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang lagi duduk, yang tertunduk, tapi ingat jangan sampai ngantuk. demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan, yang mana kedudukan berpuasa termasuk dalam 5 pondasi agama Islam sebagaimana yang tertera dalam rukun Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ingin rasanya kami melangkah maju ke depan, namun sayang waktu yang lebih menentukan. Indahnya malam karena ada bulan dan bintang, indahnya lautan karena ada terumbu karang, Indahnya pertemuan, namun sayang adanya perpisahan. pepatah mengatakan, kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalaulah lisan melukai hati,
Tapi kalaulah lisan melukai hati, kata orang, kemana obat hendak dicari. Burung irian, burung cendrawasih, burung pipit, burung kutilang, ditambah lagi burung merpati. Itulah macam-macam burung di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافي